Ada lagi nih, handphone yang modelnya jadul, tapi dipaksa buat pakai OS yang beneran Android. Yo, halo! Kali ini saya mau ngebahas Advan Hammer CT1. Jadi ini handphone yang mengusung smart feature phone. Handphone dengan model jadul, tapi pintar. Semacam Android Max Prime dan Evercost i2. Handphone ini tuh udah duluan ada ya, sebelum Advan HP online, yang sekarang masih banyak dijual dan pernah saya bahas juga. Ini saya beli harganya 125.000 di toko Pak Edi dengan kondisi bekas. Kalau nggak salah, waktu dulu juga udah cukup murah ya harganya, sekitar 500 ribuan ke bawah. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada handphonenya, taruh dulu. Terus ada silika gel, ada baterai berkapasitas 1400 mAh, ada charger atau adaptor yang outputnya 5 volt 0,5 ampere. Terus ada buku panduan, ada kertas garansi, dan stiker warna emas, kayak hologram gitu ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Advan Hammer CT1. Lanjut cek unitnya. Di bagian depan di atas layar ada earpiece, di bawah layar ada tulisan Hammer, palu nih ya, dan tombol untuk shortcut aplikasi BBM, pengatur volume, dan shortcut Facebook. Terus ada keypad. Di bagian samping kanan ada tulisan chat phone, terus di bawah ada mikrofon dan lubang micro USB. Jadi emang dari dulu juga udah ada ya handphone Advan yang lubang micro USB-nya di bawah. Di samping kiri nggak ada apa-apa, dan di atas ada lubang jack audio. Untuk di bagian belakang ada kamera, lampu flash, logo atau tulisan Advan, dan lubang speaker. Back covernya ini udah banyak lecet-lecet ya. Ya namanya juga bekas. Untuk bahannya ini plastik, dan warnanya ini hitam doff. Coba dibuka back covernya. Wah, ini udah ngeletek kayak gini ya. Di sini ada slot SIM 1 dan slot SIM 2 di bagian bawahnya. Terus ada slot micro SD, ini dapat bonus micro SD 8GB ya dari penjualnya, lumayan. Pasang baterainya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari Advan Hammer CT1. Lanjut, cek kesetelan, tentang ponsel, nomor modelnya CT1, dan versi Android-nya 4.4.2 atau Android KitKat. Untuk memori internalnya di sini total ruang cuma 184 MB dan tersedia sekitar 38 MB. Kecil banget ya. Untuk fitur-fiturnya biasa, ada pemutar musik, video, dan galeri, terus ada file manager, ada aplikasi bawaan, Facebook, dan BBM, karena emang dulu BBM masih ngehits ya. Ini tampilan UI-nya itu kayak handphone Android yang biasa. Bisa dilihat nih di setelannya juga. Dia nggak pakai motor Droid kayak di smart feature phone lain, beneran Android yang dimasukin ke handphone model jadul. Saya rasa ini jadi kurang nyaman ya navigasinya, kayak makin ribet gitu dibandingkan yang pakai motor Droid. Misalnya nih, susah tuh ngebuka notification centernya. Terus kalau mode kursor, susah buat scrollnya. Dan launcher bawaannya ini juga nggak didesain khusus untuk handphone kayak gini. Jadi kalau mau ngebuka semua aplikasi, kita harus arahin dulu tuh ke icon yang titik-titik. Cuma handphone ini tuh ada kelebihannya, yaitu ada tombol untuk pengatur volumenya. Jadi lebih enak nih buat ngecilin atau gedein suara, dan bisa screenshot tanpa utak-atik lagi. Cuma jujur ya, untuk keypadnya ini nggak enak, apalagi di bagian arah-arahnya tuh, kadang agak susah. Handphone ini cuma punya satu kamera di belakang, jadi nggak bisa buat video call atau selfie. Emangnya ada yang mau ya selfie di handphone kayak gini? Dan inilah hasil kamera dari Advan Hammer CT1. Untuk aplikasi bawaannya seperti BBM ini udah nggak bisa. Ya karena BBM Android ini udah dimatiin kan. Dan untuk Facebook juga ternyata udah nggak bisa, soalnya dia pakai yang versi lama. Di update langsung pakai file APK yang versi baru, ternyata nggak bisa juga.
Jadi apa handphone ini emang nggak bisa sama sekali install aplikasi Android? Ya tetap masih bisa sih, tapi nggak bisa install langsung dari handphonenya. Bakalan gagal kayak tadi. Nah, installnya itu pakai ADB. Ya walaupun emang agak ribet sih, tapi nggak seribet motor Droid yang harus dioprek. Di root lah, pasang custom recovery lah, install script anu lah, dan lain-lain. Ini lebih mudah sedikit lah. Terus ada lagi nih masalahnya, kalau di launcher bawaannya itu aplikasi yang keinstall nggak muncul. Jadi harus install launcher yang lain. Misalnya nih, saya pakai launcher Square Home, baru deh aplikasi yang keinstall itu muncul. Tapi kalau mau dioprek pun ya bisa, karena ada grupnya di Facebook yang nyediain bahan oprekannya. Kita bisa root, pasang custom recovery, mode stock ROM, ya termasuk bisa install aplikasi Android langsung dari handphonenya. Cuma opreknya itu cukup terbatas ya, nggak sebarbar Andromax Prime. Nah, saya coba install dan jalankan aplikasi AIDA 64 buat cek spek handphone ini. Untuk RAM-nya itu 218 MB dengan penyimpanan internal 183 MB. Kalau cek di keterangan boxnya, RAM-nya itu 256 MB dan internalnya 512 MB. Terus pakai MediaTek MT6572, Cortex A7 dual core 1 GHz. Layarnya 240x320 dengan GPU Mali 400. Untuk jaringannya handphone ini cuma bisa sampai 3G aja, belum 4G. Dan untuk sensornya seperti biasa, model kayak gini, sepi banget. Oh iya, karena memori internal handphone ini kecil banget, jadi wajib dipakein microSD buat nyimpen file dan aplikasi. Ya, ini ada untungnya juga sih, cuma kadang kita harus manual pindahin aplikasinya ke memori eksternal. Saya coba install dan jalankan aplikasi kayak WhatsApp, ternyata masih bisa. Buat voice call, bisa. Video call-nya juga bisa. Bahkan WhatsApp webnya juga bisa. Sama kayak WhatsApp biasa lah. Terus untuk Telegram juga sama, bisa ya. Cuma agak pegel aja nih, soalnya navigasinya itu pakai kursor. Jadi harus diarahin tuh. Untuk Facebook Lite bisa, cuma saya bingung buat scrollnya. Walaupun pakai mode kursor, itu tetap nggak bisa. Nah, ini nih yang jadi masalah untuk jalanin aplikasi yang lain. Jadi ya gitu deh. Setelah Hammer CT1, ini Advan kan ngeluarin lagi ya Smart Feature Phone, yaitu Advan HP Online. Tapi malah pakai KaiOS, yang bukan base Android lagi. Dan menurut saya kurang seru. Tapi user experience-nya emang lebih nyaman sih KaiOS di handphone kayak gini. Ya, spek Advan Hammer CT1 ini emang lebih parah dari Advan HP Online ataupun HP sejenis yang pernah saya bahas, kayak Andromax Prime dan Evercost E2. Saya jadi penasaran nih, Advan Hammer CT1 ini kalau diajak main game jadinya gimana ya? Ntar lanjut deh di 6 biar nggak penasaran. Oke, jadi itulah pembahasan Advan Hammer CT1 di tahun 2021. Kalau masih ada pertanyaan, info tambahan, atau request game untuk dites, silahkan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.